Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kadafi, BP 190103-2011, program studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial biasa order 2 yang berhubungan dengan rangkaian listrik. Mungkin langsung saja kita kepada pembahasannya. Sebelum kita masuk kepada persamaan diferensial biasa order 2 yang berhubungan dengan rangkaian listrik, alangkah baiknya kita mengenal apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial atau PD adalah persamaan yang berisi turunan satu atau lebih variabel. Dan persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation adalah persamaan diferensial yang hanya melibatkan satu variabel independen. Dan untuk persamaan diferensial order 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2. Untuk penulisan secara sistematis, persamaan diferensial biasa order 2 tersebut yaitu Px d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah ky dy per dx ditambah rxy sama dengan fx. Untuk persamaan homogennya, Px d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah qx dy per dx ditambah rxy sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan non homogennya adalah Px d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah qx dy per dx ditambah rxy sama dengan sin x. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa order 2 pada rangkaian listrik. Yang pertama yaitu rangkaian LC seri. LC sendiri adalah singkatan dari L-nya adalah induktor dan C-nya adalah kapasitor. Rangkaian LC seri dengan sumber tegangan baterai dan dilambangkan E dan satuannya volt, digambarkan pada gambar berikut. Dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan model persamaannya yaitu VL ditambah VC sama dengan E, di mana VL-nya adalah tegangan pada induktor L, dan untuk rumusnya yaitu L dI per dt, dan VC-nya adalah tegangan pada kapasitor, yaitu didapatkan rumusnya 1 per C integral 1 dt. Diketahui bahwa I-nya sama dengan dq per dt, dengan Q-nya adalah muatan dalam kolom, sehingga didapatkan model persamaannya L di per dt ditambah 1 per C integral 1 dt sama dengan E. Baiklah, yang kedua rangkaian RLC seri, di mana RLC tersebut adalah R-nya resistor, C-nya kapasitor, dan L-nya induktor. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai yang dilambangkan dengan E dan satuannya adalah volt, digambarkan pada gambar di bawah ini. Untuk model persamaan rangkaiannya didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E, di mana VL-nya adalah tegangan pada induktor L, dan VR-nya tegangan pada resistor, dan VC-nya adalah tegangan pada kapasitor. Sehingga didapatkan model persamaan rangkaiannya yaitu RL ditambah L dI per dt ditambah 1 per C integral I kali dt sama dengan E. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang persamaan diferensial biasa order 2 pada rangkaian listrik. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama. Tentukan kuat arus rangkaian LC seperti gambar di samping jika L-nya sama dengan 5 Henry dan C-nya 0,05 farad dan tegangan pada baterainya 0 volt, dan didapatkan jawaban sebagai berikut. Baiklah, saya menggunakan rumusnya yaitu E sama dengan LDI per dt ditambah 1 per C integral I dt, dan saya menyederhanakan dengan menurunkannya, dan didapatkan D per dte sama dengan LD pangkat 2I per dt pangkat 2 ditambah 1 per C dikali I.
Dan setelah saya turunkan, maka saya masukkan angka yang telah diketahui tadi, sehingga didapatkan 0 sama dengan 5D pangkat 2i per dt pangkat 2 ditambah 1 per 0,05i, dan didapatkan hasil 5i double aksen ditambah 20i sama dengan 0. Dan saya menyederhanakannya dengan cara sama-sama dibagi 5, maka didapatkan hasil i double aksen ditambah 4i sama dengan 0. Dan untuk persamaan karakteristiknya yaitu r pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0, dan r pangkat 2 nya sendiri sama dengan akar min 4. Diperolehlah r1 dan 2 nya sama dengan lebih kurang J2. Dan untuk penyelesaian persamaan diferensialnya didapatkan IT sama dengan C1 cos 2x ditambah C2 sin 2x. Mungkin itulah jawaban soal yang pertama dari saya. Baiklah, selanjutnya saya masuk kepada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan muatan sebagai fungsi dari waktu dari suatu rangkaian RLC dengan R-nya 16 ohm, L-nya 0,02 Henry, dan C-nya 2 dikali 10 pangkat min 4 farad, dan tegangan baterainya 12 volt, dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0. Dalam kurung pada waktu saklar S ditutup. Dan jawabannya adalah pada kali ini saya menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu 0,02 Ki double aksen ditambah 16 Ki aksen ditambah 5000 Ki sama dengan 12, dan disederhanakan didapatkan Ki double aksen ditambah 800 Ki aksen ditambah 250.000 Ki sama dengan 600. Dan yang pertama saya mencari Ki-H nya. Untuk persamaan karakteristiknya sama dengan R pangkat 2 ditambah 800 R ditambah 250.000 sama dengan 0. Dan untuk memudahkannya saya menggunakan rumus ABC, di mana A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 800, dan C nya 250.000, dan diperolehlah akar-akarnya. R1 dan R2 nya sama dengan min 400 lebih kurang 300 Ki, diperoleh dengan cara akar imajiner, yaitu Ki-H nya sama dengan E pangkat min 400 T dalam kurung C1 dikali cos 300 T ditambah C2 dikali sin 300 T. Dan yang kedua saya mencari Ki-P nya. Untuk mencari Ki-P saya menggunakan metode koefisien tak tentu, dan ditentukan Ki-P nya sama dengan 600, Ki aksen P sama dengan 0, Ki double aksen P sama dengan 0, dan dimasukkan kepada kepersamaan awal, yaitu 0 ditambah 0 ditambah 250.000 A sama dengan 600. A sama dengan Ki-P sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Untuk solusi khusus atau hasil akhirnya yaitu Ki sama dengan Ki-P ditambah Ki-H, didapatkan 2,4 ditambah 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 400 T dalam kurung C1 cos 300 T dan C2 sin 300 T. Mungkin itulah hasil dari contoh soal yang kedua yang saya dapatkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan solusi dari masalah nilai awal berikut. Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan T, di mana Y0 nya sama dengan min 1 dan Y aksen 0 nya sama dengan 0. Dan jawaban yang saya dapat yaitu L dalam kurung Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan LT. Dan saya masukkan kepada angka yang telah diketahui tadi, S pangkat 2 LY dikurang SY0 dikurang Y aksen 0 ditambah 3 buka kurung SLY dikurang Y0 tutup kurung ditambah 2LY sama dengan 1 per S pangkat 2. Maka hasilnya adalah buka kurung S pangkat 2 ditambah 3S ditambah 2 tutup kurung LY dikurang buka kurung S tambah 3
tutup kurung Y0 dikurang Y0 sama dengan 1 per S pangkat 2. Untuk mempermudahnya saya mensubstitusikannya, dimana Y0 nya sama dengan min 1, Y aksen 0 sama dengan 0, dan LY sama dengan YS. Maka saya masukkan ke dalam rumus, yaitu S pangkat 2 ditambah 3S ditambah 2Y dikali S sama dengan 1 per S pangkat 2 dikurang S tambah 3, sehingga YS sama dengan min S pangkat 3 dikurang 3 S pangkat 2 ditambah 1 per S pangkat 2 dalam kurung S tambah 1 dikali dalam kurung S tambah 2, sehingga YS sama dengan min 3 per 4S ditambah 1 per 2S pangkat 2 ditambah 3 per 4S ditambah 2 dikurang 1 per S tambah 1. Maka dapatkan YT nya yaitu min 3 per 4 ditambah T per 2 ditambah 3 per 4 E pangkat min 2T dikurang E pangkat min T. Mungkin itulah jawaban nomor 3 yang saya dapatkan. Sehingga itulah hasil pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau yang kurang jelas, karena manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.